Silakan jika koneksinya baik bisa menyalakan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Baik. Alhamdulillah baik. Ini minggu terakhir ya sebelum UTS. Jadi mungkin beberapa mata kuliah juga sedang mungkin banyak tugas juga karena ini minggu-minggu terakhir dan mungkin banyak juga pertemuan yang dirapel istilahnya gitu ya. Nah hari ini kita akan coba materi tambahan yang terakhir untuk sekalian ya PKT 2 dan evaluasi tekstil supaya nanti hari Rabu kalian tidak perlu kuliah lagi karena juga hari Selasa itu libur, besok itu libur awal Ramadan. Jadi nanti cukup hari ini saja kita selesaikan materi PKT 2 dan evaluasi tekstil dan nanti juga saya akan memberikan kisi-kisi untuk UTS ya. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membuka perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ke PKT 2 dulu ya. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa zat warna, diantaranya ada zat warna direct dan zat warna reaktif. Nah, satu lagi yang akan sering yang banyak digunakan diantaranya adalah zat warna dispersi yang akan kita pelajari hari ini. Zat warna dispersi, apakah ada praktikumnya di PKT 2? Belum. PKT 2 sudah zat warna apa saja? Yang sudah direct naftol. Oh, naftol ya? Iya. Oke, naftol ya sudah, nanti kalau habis UTS saya coba untuk menyampaikan materi mengenai naftol. Baik, hari ini kita belajar dulu mengenai dispersi. Saya akan tayangkan PPT-nya. Sebentar. Sebelum kita ke materi dispersi, apakah ada pertanyaan dari materi sebelumnya atau tugas pra UTS? Apakah ada yang belum mengumpulkan? Saya coba lihat ya tugas pra UTS. Sebentar. Sepertinya hampir semua sudah ya. Yang belum di sini, oh sudah semua sepertinya. Ya ini pasang-pasangan ya. Oke, alhamdulillah sudah semua untuk tugas pra UTS evaluasi tekstil. Kalau PKT 2 sebentar saya cek dulu. Untuk tugas PKT 2. Bentar. Biasa ada anak saya. Kayaknya sudah semua juga untuk tugas PKT 2. Nanti mungkin bila ada yang belum silahkan bisa dicek lagi. Oke, kita ke zat warna dispersi. Sebelumnya saya mau tanya, kalau kalian masih ingat materi sebelumnya, di materi pertama, kenapa zat warna dispersi merupakan zat warna yang paling banyak digunakan? Ada yang mau menjawab? Masih ingat nggak materi yang paling pertama dulu tentang zat warna? Ada yang masih ingat nggak kenapa zat warna dispersi merupakan zat warna yang salah satu paling banyak digunakan? Belum ada, coba saya tanya. Sini hadir semua ya. Kurang. Oh, ada yang belum hadir.
Coba Mila, kenapa zat warna dispersi merupakan zat warna yang paling banyak digunakan? Karena bisa didispersi. Kenapa? Karena bisa didispersi. Karena nggak bisa didispersi. Oke, kurang tepat ya. Coba dibantu Hanif. Karena zat warna dispersi banyak digunakan pada polyester. Ya, betul. Oke, terima kasih Hanif. Jadi itu ya teman-teman, zat warna dispersi kenapa paling banyak digunakan? Karena zat warna dispersi adalah paling banyak digunakan untuk polyester, sedangkan polyester sendiri itu adalah salah satu serat yang paling banyak digunakan dalam tekstil domestik atau tekstil yang digunakan pada kegiatan kita sehari-hari seperti pakaian, baju, celana, spray dan lain-lain itu kebanyakan adalah dari polyester untuk serat sintetiknya. Oke, itu hanya kilas balik saja supaya kalian ingat apa itu zat warna dispersi. Kemudian sifat-sifat zat warna dispersi diantaranya adalah yang pertama adalah kelarutan dalam air sangat kecil. Maka dari itu nanti dibantu oleh zat pembantu ya. Kemudian yang kedua merupakan larutan dispersi. Yang ketiga untuk mewarnai serat hidrofob dari polyester, poliakrilik itu menggunakan zat warna dispersi. Jadi banyak serat sintetik yang pilihan penggunaan warnanya adalah menggunakan zat warna dispersi. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan prinsip solid solution atau larutan yang solid. Itu nanti proses untuk lebih lengkapnya kita akan lihat ke slide selanjutnya. Nah, ini beberapa nama dagang dari zat warna dispersi. Mungkin di praktikum belum zat warna dispersi, tapi ini untuk pengetahuan kalian. Jadi ada beberapa yang nama yang sering digunakan. Seperti biasanya kalau zat warna itu yang terkenal adalah ICI atau perusahaan ini ICI yang paling banyak digunakan. Seperti kemarin zat warna reaktif dan direct juga kan kebanyakan juga yang masih banyak digunakan adalah dari ICI. Nah, kalau di sini adalah dispersol dari ICI. Atau mungkin nama-nama ini mungkin kalian temui nanti kalau kalian mewarnai serat polyester, baik nanti untuk penelitian kalian atau ketika kalian kerja praktek atau bahkan misalnya kalau kalian terjun di industri pewarnaan tekstil. Nah, sifat-sifat dari zat warna tekstil itu sendiri untuk dispersi, yang pertama adalah ketahanan warnanya baik. Kemudian yang kedua, memerlukan zat pengembang atau suhu tinggi. Zat pengembang maksudnya zat pembantu ya. Kemudian yang ketiga adalah merupakan senyawa azo atau antraquinon dengan dengan berat molekul yang kecil atau BM kecil. Kemudian tidak mengandung glukus pelarut, maka dari itu tadi kan di awal dibilang tidak mudah larut dalam air. Maka dari itu nanti diperlukan zat pembantu. Tapi sifat yang terakhir adalah tahan cuci dan sinar baik. Maksudnya ketika dicuci berkali-kali itu tidak mudah luntur. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah pH larutan, kemudian zat pengembang atau zat pembantu tadi ya, kemudian suhu atau temperatur, kemudian yang keempat adalah ukuran molekul zat warna. Jadi ini gambaran pengaruh suhu pada penyerapan zat warna. Kalau kita lihat di sini, persen zat warnanya semakin besar persen zat warna dalam larutan fluid semakin besar persen zat warna yang terserap. Jadi konsentrasi itu juga juga dibutuhkan ya, harus disesuaikan tadi. Kemudian ini perbedaan suhunya ya. Yang suhu pertama itu 120 derajat nomor 1 ini. Dia zat warna terserapnya lebih banyak dibandingkan 2 dan 3. 2, 3 itu lebih rendah, kalau 2 itu 100 derajat Celcius, kalau 3 itu 85 derajat Celcius. Jadi benar kalau tadi faktor yang
mempengaruhi itu suhu di sini. Jadi terlihat dari hasil grafik ini, semakin tinggi suhu, semakin besar zat warna yang terserap. Selanjutnya, fungsi zat pengemban. Fungsi zat pengembang di sini yang pertama adalah menggelembungkan serat PE. PE maksudnya adalah polyester ya, atau serat-serat yang lain juga bisa digunakan, serat sintetik seperti tadi poliakrilik dan lain-lain, atau poliamida. Nah, kalau penggabungan di sini fungsi zat pengemban atau zat pembantu tadi untuk menggelembungkan serat agar daya serap terhadap zat warna bertambah besar. Jadi supaya volume yang disediakan itu lebih besar sehingga zat warna yang diserap juga semakin besar. Kemudian yang kedua adalah membawa zat warna ke dalam serat. Yang ketiga membantu mendispersikan zat warna. Jadi zat pengemban ini dia memperbesar, menggelembungkan serat supaya zat warnanya masuk, kemudian zat warna masuk ke dalam serat, serta membantu mendispersikan zat warna itu sendiri. Nah, silakan dicatat ya yang penting-penting. Ini juga nanti akan saya share di Google Classroom juga. Atau nanti juga saya bisa upload recordingnya di YouTube supaya kalian bisa menyimak kembali. Kemudian penggolongan zat warna dispersi. Nah, ini seperti beberapa zat warna yang lain kan ada pengelompokannya. Nah, zat warna dispersi juga ada pengelompokannya. Yang pertama adalah zat warna dispersi yang mempunyai sifat kerataan baik akan mudah bersublimasi pada suhu yang tidak tinggi. Nah, itu jenis yang pertama. Kemudian zat warna dispersi dengan sifat kerataan dan sublimasi medium. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah zat warna dispersi dengan sifat kerataan dan sublimasi sangat baik. Jadi ini ada 3 jenis pengelompokan zat warna dispersi ya, menurut kerataan dan sublimasi. Yang pertama adalah dia kerataannya mudah tapi suhu tidak tinggi untuk sublimnya. Yang kedua medium, tengah-tengah ya, moderat. Kemudian yang ketiga baru kerataan dan sublimasinya itu sangat baik. Nah, itu jenis pengelompokan atau klasifikasi zat warna dispersi. Selanjutnya, mekanisme pencelupan. Di sini zat warna dispersi sebenarnya tidak dapat mewarnai serat polyester karena tadi ya, kalau secara kelarutan memang dia tidak mudah larut, harus dibantu dengan zat pengemban atau suhu tinggi. Nah, di sini tertulis dengan bantuan zat pengemban atau suhu tinggi maka serat tersebut dapat diwarnai. Serat polyester sendiri merupakan serat hidrofob yang sangat kompak susunan molekulnya. Maksudnya sangat kompak di sini ini ya, padat ya, atau kalau kalian masih ingat susunan kristalin itu polyester cukup banyak kristalinnya. Kemudian oleh karena itu cara-cara penyelupan yang konvensional tidak dapat diterapkan pada pencelupan serat tersebut. Jadi karena tadi si zat warna dispersinya itu tidak mudah larut, serta serat polyester sendiri itu hidrofob atau tidak mudah menyerap air, maka dari itu untuk zat warna dispersi ini tidak bisa menggunakan cara konvensional, maksudnya hanya dengan dicelup dari suhu biasa kemudian diaduk, tidak bisa seperti itu, harus ada cara-cara tertentu. Kemudian dengan penggunaan zat pengemban atau zat pembantu maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah antara zat pengemban dan zat warna akan terbentuk gabungan-gabungan sehingga menambah kelarutan warna di dalam larutan. Jadi zat pengemban sama zat warna itu karena digabungkan dia akan akan menjadi larut. Kan tadi sifat aslinya zat warna dispersi tidak mudah larut. Kalau dikasih zat pengemban dia akan larut. Kemudian penambahan kelarutan ini menyebabkan penambahan konsentrasi sehingga terjadi difusi zat warna. Kemudian yang kedua, zat pengemban bersifat hidrofil, mempunyai afinitas terhadap serat sehingga memperbesar penggelembungan serat. Nah, ini kebalikan dari serat polyester ya. Serat polyester kan
hidrofobik. Ingat-ingat kalau fobik itu tidak tidak menyerap, atau takut fobik ya. Fobia kalau hidrofilik atau hidrofil itu kan menyukai air. Maka dari itu zat pengemban ini membantu si zat dispersi untuk masuk ke serat poliester, menggelembungkan serat tadi ya. Terus akhirnya zat warnanya bisa masuk atau terabsorpsi. Kemudian yang ketiga, antara zat pengemban dan zat warna tidak terjadi reaksi. Pada pengajian reduksi dalam larutan reduktor yang alkali, zat pengemban direduksi dan akan keluar. Jadi nanti pada akhirnya zat pengemban itu juga tidak mempengaruhi ke warna, tapi dia hanya membantu supaya tadi pori-porinya terbuka, si zat warna dispersinya juga terbantu untuk menyerap. Kemudian sistem pencelupan. Jadi sistem pencelupan di sini adalah dengan sistem zat pengemban, kemudian sistem suhu tinggi, dan sistem termosol. Oke, sistem pencelupan. Jadi ada sistem zat pengemban tadi ya, ada zat bantunya, kemudian bisa juga sistem suhu tinggi, dan yang ketiga sistem termosol. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah sistem zat pengemban. Ketentuannya adalah sebagai berikut untuk mekanismenya. Yang pertama pH-nya itu diatur ya, pH-nya 4-5. Kemudian tentunya ada zat pengemban, kemudian zat pendispersinya, suhunya, suhu mendidih, atau kira-kira 95-100 derajat Celcius. Kemudian warnanya yang dihasilkan adalah warna muda atau sedang. Kemudian tendensi ketidakrataan cukup besar. Jadi ini salah satu kekurangannya. Ini adalah dengan sistem zat pengemban. Jadi masing-masing sistem mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri, mekanismenya juga berbeda-beda. Ya, jadi kalau yang zat pengemban itu pH-nya sekian dan suhunya mendidih, warnanya muda atau sedang. Nah ini skemanya bisa dilihat seperti ini untuk pencelupan. Jadi di sini zat warna dispersi, zat warna pendispersi, dan zat pengembang asal amsetat pH 4-5 pada suhu ruangan dulu dicelup 30 derajat Celcius. Kemudian 15 menit, setelah 15 menit dia dinaikkan suhunya sampai suhu mendidih tadi ya 100 derajat Celcius. Dari menit ke-15 sampai menit ke-60. Kemudian diteruskan mendidih sampai 150 menit atau kurang lebih berarti 1 jam kemudian ya, 1 jam setengah kemudian. Kemudian baru diturunkan suhunya, dicuci atau dengan natrium hidrosulfid dan soda caustik. Kurang lebih sekian suhunya. Jadi ini adalah skema yang pertama untuk zat warna dispersi, cara zat pengemban. Kemudian yang kedua itu sistem suhu tinggi. Nah, sistem suhu tinggi di sini berbeda dengan yang tadi. Ini suhunya lebih tinggi dari mendidih, yaitu 120-130. Kemudian diberi tekanan. Kalau tadi kan tanpa tekanan, kalau ini diberi tekanan. Selanjutnya pH-nya sama 4-5, jadi pH di sini sama-sama diatur pH 4-5. Kemudian yang diperlukan lagi adalah zat pendispersi. Kemudian kelebihannya adalah dari yang tadi menghemat zat warna, kemudian kerataannya lebih baik. Kalau tadi yang sistem zat pengembang kan kerataannya kurang baik ya. Kalau ini kerataannya lebih baik. Nah ini perbedaan dari skema tadi. Kalau skema yang awal itu 100 derajat Celcius dan ininya semuanya dicampur pada suhu ruangan.
Kalau di sini sudah 50 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian naik jadi 120 hingga 130. Kemudian ini sama saja menggunakan natrium hidrosulfit dan soda kaustik untuk tahap yang terakhir. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem termosol. Kalau sistem termosol di sini adalah anti migrasi. Kemudian suhunya sangat tinggi tapi sangat cepat, yaitu namanya suhu termofiksasi. Kalau di sini termosol ya, jadi suhu tinggi maksudnya. Kemudian cocok pencelupan bentuk kain dalam partai besar. Nah ini kalau misalnya kain poliesternya sangat tinggi, sangat banyak atau misalnya skala industri, itu cocok menggunakan sistem termosol karena tinggi tapi dalam waktu sangat cepat, 45 sampai 90 detik saja. Nah, itu ya. Jadi tadi 3 cara untuk pencelupan menggunakan zat warna dispersi. Sampai sini ada pertanyaan? Kita kilas balik dulu. Yang pertama tadi sistem zat pengemban, kemudian yang kedua adalah sistem suhu tinggi, kemudian yang ketiga adalah sistem termosol. Nah, masing-masing perbedaannya ada di suhunya. Kalau zat pengemban tadi di 100 derajat, kemudian sistem suhu tinggi ada di 120 sampai 130, sedangkan sistem termosol itu 200. Nah, itu perbedaannya. Kemudian cara melunturkannya. Nah, ini seperti zat warna yang lain. Misalnya kalau kita tidak ingin hasil yang didapatkan misalnya sudah menggunakan polyester, kemudian warna yang sudah didapatkan sudah ada menggunakan dispersi, tapi ingin melunturkannya. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Bisa menggunakan yang pertama dengan reduksi soda kaustik dan natrium hidrosulfit. Kemudian zat pengemban 120 ya, ini bukan 1200. 120 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian dicuci. Nah, pelunturannya ini hanya sebagian saja, tidak terlalu banyak pelunturannya. Kemudian yang kedua adalah dengan oksidasi menggunakan natrium klorid, zat pengembang, natrium nitrit, asam formiat, suhu 125 derajat Celcius. Nah, hasil pelunturannya lebih baik daripada cara yang pertama. Nah, yang terakhir, apabila memang tidak mau zat warna itu, maksudnya kainnya diputihkan kembali, itu dengan cara pelunturan pertama, kemudian dilanjutkan dengan cara kedua. Jadi gabungan dari 1 dan 2, nanti hasilnya kain akan putih kembali. Itu kalau misalnya mau digunakan, mau diaplikasikan pelunturan zat warna. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini cara resep dan apa namanya ya, untuk pencelupan zat warna dispersi. Jadi ini ada berat kain, kemudian kecepatan mesin, pickup, dan efisiensi. Ini zat warna yang digunakan ada kuning, merah, dan navy. Kemudian ada obat bantu ABCD, E. Ini pastinya kalian sudah dipelajari dengan di PKT, praktikum PKT 2. Nah, nanti ditanyakan berapa kebutuhan kain per jam, berapa kebutuhan larutan per jam, dan berapa kebutuhan kimikal per jam. Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini. Jadi rumusnya kecepatan dikali 1 jam. Tadi sudah ada kecepatannya udah 50 meter, jadi 50 meter per second ya. 50 meter per menit, kemudian 1 jam ada 60 menit, jadi didapat 3000 meter. Kemudian karena di sini pakai yards, jadi dibagi 0,914 sama dengan 3282,3 yards. Kemudian dijadikan kilogram seperti ini. Jadi di sini yards dikalikan 0,411 kg, ini sudah diketahui dari soal tadi. Kemudian kebutuhan larutan per jam di sini rumusnya adalah pick up. Tadi sudah diketahui 0,70, dan kebutuhan kain ini didapat dari yang A tadi. Ini 1349,03.
Nah, sama dengan sekian larutan per jam. Ada 944,321 liter. Nah, kebutuhan chemical per jam ini bisa langsung dihitung sesuai dengan angka yang tadi sudah ada di soal. Ini angka yang di depan adalah yang sudah diketahui di soal dikali dari kebutuhan larutan per jam yang tadi dapat dari nomor B. Jadi tinggal dikalikan saja. Nah, hasilnya sekian. Nah, ini cukup mudah karena hanya 3 rumus ya. Ini tadi kecepatan, kemudian ini kebutuhan larutan per jam, kemudian kebutuhan chemical per jam, tinggal dikalikan hasil yang dari B. Nah, ini apa namanya? Karena ini tadi ditanyakan kalau efisiensi 85%, maka dari itu dikalikan 0,85 semuanya tadi. Ini kebutuhan kalian dikalikan 0,85, kebutuhan larutan dikali 0,85, begitupun kebutuhan chemical dikali 0,85. Nah, itu bedanya. Nah, kalau ditanya per hari, karena ini kan tadi dihitung per hari efisien, jadi dikali 24 jam. Ini 24 jam, 24 jam, ini juga 24 jam. Ya. Jadi kalau tadi sebelumnya itu dihitung per jam, kalau yang ini dihitung per hari atau 24 jam dengan efisiensi 85%. Nah, ini contoh soal yang kedua, kurang lebih sama, nanti kalian bisa baca sendiri. Ini contoh soal yang ketiga. Ya, ini nanti saya akan share di Google Classroom. Nanti perhitungannya kurang lebih hampir sama. Nah, itu saja untuk zat warna dispersi untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya coba balik tanya ya. Coba sebutkan faktor yang mempengaruhi zat warna, pencelupan zat warna dispersi. Tadi ada 4. Coba disebutkan. Coba yang belum saya tanya tadi siapa ya? Coba Muhammad Aziz. Iya, Bu. 4 faktor yang mempengaruhi pencelupan zat warna dispersi. pH larutan, terus zat pengemban, suhu, sama ukuran molekul zat warna. Oke, betul. Oke, terima kasih Aziz. Jadi itu ya untuk faktor yang mempengaruhi tadi pH larutan kurang lebih sistem apapun menggunakan pH larutan kurang lebih 4-5. Kemudian zat pengemban itu diperlukan untuk sistem zat pengemban dan suhu tinggi. Kemudian untuk suhunya tadi ya masing-masing sistem itu berbeda antara satu dengan yang lain. Tinggal kita mau pakai suhu yang mana, mau yang tadi yang suhu mendidih 100 derajat Celcius atau 120 sampai 130 atau bahkan yang 200 derajat Celcius itu tergantung kita mau pakai yang mana dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita di industri kemungkinan menggunakan yang 200 derajat Celcius karena itu prosesnya lebih cepat daripada yang lain. Selanjutnya coba satu lagi pertanyaan ya. Untuk sistem tadi termosol atau suhu yang paling tinggi itu suhunya berapa waktunya? Coba yang belum saya tanya siapa? Nadia. Baru tadi saya sebutkan sistem termosol berapa derajat dan berapa waktunya. Halo Nadia, apakah Nadia di sana? Oke, Nadia sepertinya tidak menjawab. Coba dibantu Wibi.
membutuhkan suhu sekitar 200 derajat dengan waktu antara 45 sampai 90 detik. Iya, betul. Oke, terima kasih, Budi. Jadi itu ya, teman-teman. Yang terakhir tadi sistem termosol yang biasanya untuk partai besar atau mungkin dalam di sini adalah untuk industri ya, itu biasanya menggunakan termosol dengan suhu 200 derajat Celcius dan waktunya adalah 45 sampai 90 detik. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke kisi-kisi UTS ya untuk PKP 2 supaya cepat. Kita hari ini juga mau membahas evaluasi tekstil juga supaya kita bisa kejar saat puasa. Jadi tidak nanti kalian fokus untuk belajar minggu depan. Nah, ini kisi-kisi UTS PKP 2. Jadi kita sudah mempelajari beberapa materi dari pertemuan Sabtu hingga hari ini, dari teori-teori mengenai pencelupan hingga jenis-jenis zat warna yang digunakan. Sementara ini kita baru mempelajari 3 zat warna, yaitu direct, kemudian kemarin ada reaktif, dan hari ini dispersi. Nah, ini contoh. Seperti biasa, mungkin kalian sudah cukup hafal. Sepertinya ujian semester kemarin juga sama saya ya, ada beberapa mata kuliah. Jadi nanti di soal-soal ini saya berikan beberapa contoh soal. Nanti setengah diantaranya akan keluar di ujian tengah semester. Jadi kalian pahami, dan kalau misalnya ada istilah-istilah, ya yang penting kalian paham aja, nggak usah kata-katanya persis sama sekali, tidak perlu. Jadi kalau misalnya kalian hafalannya cukup dipahami, insya Allah bisa menjawab. Nah, di sini pertemuan pertama kita dulu pernah mengenai beberapa definisi dalam pewarnaan. Nah, nanti kalian cari definisi antara substantivitas dan afinitas. Nah, kalian sebutkan apa perbedaannya. Kemudian pertemuan pertama juga tadi ya, jenis warna yang populer yang hari ini juga kita gunakan, yaitu zat warna dispersi. Kemudian tadi Hanif juga sudah menjawab kenapa zat warna dispersi paling banyak digunakan, karena tadi ya polyester itu digunakan, yang paling banyak digunakan dalam tekstil domestik atau tekstil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pertemuan kedua, persiapan pencelupan. Jadi ini grafik proses persiapan pencelupan. Tadi waktu pertemuan khusus itu kita cukup panjang ya proses persiapan pencelupan. Ada kita cek lumnya dulu atau gulungan seratnya. Kemudian di sana ada scoring, bleaching, dan lain-lain. Itu nanti kalian bisa lihat lagi bagaimana grafiknya. Jangan lupa setelah gambar grafiknya juga dijelaskan masing-masing, ya minimal 1 kalimat, supaya kalian juga tahu masing-masing itu pengertiannya apa. Kemudian ini yang tadi definisi, jadi pilihannya kalau nggak gambar grafik dan jelaskan, saya juga minta jelaskan masing-masing pengertian ini. Bisa singeing, kemudian scoring, kemudian bisa juga mercerization. Di antaranya ini bisa kalian lihat lagi pengertiannya, boleh, proses mekanismenya boleh, atau zat yang digunakan juga boleh. Kemudian jelaskan mekanisme proses pencelupan pada bahan tekstil secara umum. Jadi ini sebenarnya pertemuan ketiga, tapi kemarin karena saya loncat, jadi kemarin kalau nggak salah ini pertemuan kelima saya menjelaskan ini. Selanjutnya, jenis zat warna populer, ini juga sudah tadi ya, 3 jenis zat warna yang paling populer, tadi dispersi, reaktif, dan asam. Nah, bisa kalian jelaskan masing-masing kelebihan zat warna tersebut. Selanjutnya, ada yang hari ini kita pelajari, zat warna dispersi.
Ya, kita bisa tahu 5 sifat zat warna dispersi tadi, diantaranya adalah tidak mudah larut, misalnya seperti itu. Kemudian butuh suhu tinggi, dan pH yang perlu diatur misalnya gitu. Atau kerataannya sekian-sekian. Nah, zat warna dispersi ada membutuhkan zat pengemban tadi ya. Kalian bisa jelaskan apakah fungsi zat pengemban. Kemudian sebutkan jenis zat warna reaktif dan perbedaan di antara jenis tersebut. Nah, ini bisa kalian lihat lagi zat warna reaktif, ada reaktif dingin dan reaktif panas. Nanti bisa disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tadi seperti pembagiannya, berarti dia mempengaruhi diantaranya adalah temperatur atau suhu pada saat pencelupan. Kemudian reaktif sudah, yang terakhir ini ya, direct. Di zat warna direct itu ada berbagai macam zat bantu, diantaranya zat pembasah, NH2CO3, NaCl, zat kationik. Nah, sebutkan fungsi dari masing-masing zat pembantu tersebut. Dan yang terakhir ini ada perhitungan resep. Nanti kalian bisa praktek sendiri di sambil mengerjakan kisi-kisi ini, bagaimana cara perhitungannya. Dan bisa kalian lihat lagi materi zat warna direct. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup ya untuk PKT 2. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang evaluasi tekstil. Saya akan share screen dulu.